Yang pertama kita siapkan 500 gram ceker ayam dan usahakan ya kalau beli ceker cari ceker yang kecil-kecil supaya mendapatkan lebih banyak ceker. Karena ini cekernya sudah saya cuci bersih, maka akan saya siapkan air untuk ngerebus. Siapkan air secukupnya lalu kita didihkan. Setelah mendidih seperti ini, kita tambahkan 2 lembar daun jeruk dan kita masukkan juga ceker yang sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Dan ini kita masak selama 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit kita rebus, langsung aja kita angkat cekernya ya teman-teman. Selanjutnya ini kita masukkan 125 gram daging ayam ya. Nah, ini kita rebus sampai matang ya teman-teman. Selanjutnya ceker yang sudah kita rebus, kita beri air secukupnya seperti ini ya. Kemudian ini kita simpan dulu di kulkas selama 1 jam atau 2 jam ya. Kita kembali ke daging ayam dan ini daging ayamnya sudah matang, maka akan saya angkat dulu ya. Nah, kalau ayamnya sudah dingin, bisa kita suwir-suwir seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin bumbu untuk ayam suwirnya. Ada 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 1 sendok teh garam. Lalu tambahkan 6 buah cabai kering. Tambahkan juga 8 buah cabai rawit segar. Selanjutnya ini kita ulek halus. Nah, setelah halus seperti ini, siap kita tumis ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan minyak untuk menumis secukupnya. Dan kalau sudah panas, bisa kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Dan ini kita tumis sampai harum ya. Kalau bumbunya sudah harum, bisa kita tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, tambahkan sekitar 1 sendok teh masako ayam, tambahkan sekitar setengah sendok teh micin. Selanjutnya kita tambahkan 1 buah wortel ukuran sedang dan ini sudah saya potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan ayam yang sudah kita suwir-suwir tadi ya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata dan ini kita masak sampai airnya menyusut ya. Kalau airnya sudah menyusut seperti ini, bisa kita angkat dan kita pindahkan ke wadah yang lain seperti ini. Nah, ini setelah 1 jam dari kulkas, kemudian akan saya buang tulang bagian cekernya ya teman-teman. Caranya kita sayat bagian jari ceker seperti ini. Caranya cukup mudah, tinggal kita ambil tulangnya seperti ini, kemudian kita congkel dan kita potek ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semua, kita pisahkan dari tulangnya. Selanjutnya kita siapkan 1 sendok teh garam, tambahkan sedikit micin, lalu kita beri air sekitar 100 ml. Supaya garamnya larut, kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ceker dan kita aduk-aduk supaya garamnya bisa meresap ke dalam ceker ya. Kemudian ini kita sisihkan dulu, kita biarkan hingga 1 jam. Selanjutnya kita bikin untuk adonan aci, kita siapkan wajan atau panci.
Kemudian kita tambahkan 500 ml air, tambahkan 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, masako ayam sekitar 1 sendok teh, setengah sendok teh micin. Selanjutnya ini kita aduk rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk rata dan kita nyalakan apinya dan kita masak dengan api sedang ya teman-teman. Nah, ini terus kita aduk ya teman-teman sampai mengental dan jangan kita tinggal-tinggal supaya bawahnya tidak gosong. Nah, kalau sudah mulai mengental seperti ini, kita kecilkan apinya ya teman-teman dan terus kita aduk sampai benar-benar mengental ya. Nah, ini udah mengental, sudah cukup ya. Sekarang bisa kita matikan apinya. Setelah itu kita pindahkan ke wadah yang lain. Selagi masih panas, kita tambahkan 250 gram tepung tapioka. Karena ini masih panas, akan saya aduk dulu sama centong nasi seperti ini ya. Nah, ini kalau udah nggak panas lagi, akan saya uleni dengan tangan sampai kalis ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kalis, sudah bisa kita bentuk ya. Selanjutnya ini adonannya akan saya timbang, berat per piecesnya 40 gram ya teman-teman. Nah, setelah kita timbang, kemudian per piecesnya kita bulatkan dan kita pipihkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita beri sekitar 1 sendok teh ayam suwir yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Lalu kita timpa dengan ceker seperti ini. Kemudian kita bungkus membentuk paha ayam ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lakukan semuanya dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua dan ini kita rebus dulu ya teman-teman. Dan ini kita didihkan air secukupnya. Dan kalau airnya sudah mendidih bisa kita cemplungkan citungnya. Nah, ini mohon maaf ya, pas saya nyemplungkan tombol rekamnya itu saya lupa nggak kepencet teman-teman. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini kita masak jangan lama-lama ya teman-teman, cukup 2 menit atau 3 menit. Soalnya kalau kelamaan acinya itu bisa lepas teman-teman. Dan bisa kita bolak-balik seperti ini ya supaya matangnya merata. Nah, kalau udah 3 menit segera kita angkat ya teman-teman, dan ini ngangkatnya pelan-pelan saja. Selagi masih panas, langsung aja kita balurkan ke tepung roti seperti ini ya teman-teman. Soalnya kalau citulnya ini keburu dingin, nanti tepung rotinya itu nggak akan nempel teman-teman. Jadi setelah direbus, langsung aja kita balurkan ke tepung panir seperti ini ya. Setelah selesai semua kita baluri dengan tepung panir, langsung aja kita siapkan minyak untuk menggoreng. Nah, ini kita goreng sampai kedua sisinya kuning coklat keemasan ya teman-teman. Dan jangan lupa sambil kita balik seperti ini ya. Nah, kalau kedua sisinya sudah kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman.
Nah, ini dia hasilnya, citul dengan isian ayam suwir pedasnya udah jadi. Dari bentuk dan tampilannya menarik sekali ya, mirip banget sama paha ayam asli. Nah, ini saya jual per piecesnya 2.000, sudah untung ya. Karena ini cekernya ukuran yang kecil-kecil, jadi setengah kilo cuman 10.000 aja. Tuh bisa dilihat hasilnya bagus banget ya, mirip banget sama paha ayam asli. Ini masih panas banget, makanya saya susah untuk ngebelah. Wah, isiannya menarik sekali ya. Saya cobain dulu, bismillahirrohmanirrohim. Ini enak banget, ayam suwirnya tuh pedas banget dan cekernya tuh lembut karena ini udah nggak ada tulangnya ya. Mantap banget pokoknya, isiannya tuh bikin nagih. Pantesan aja saya jual di sekolahan SD, anak-anak tuh pada suka semua ya, karena memang rasanya seenak ini. Recommended buat kalian yang mau jualan menu yang satu ini, karena menu yang satu ini enak banget, cocok di lidah orang dewasa maupun anak-anak ya. Pertama kita didihkan air, kemudian kita masukkan 2 lembar daun jeruk. Kemudian kita masukkan 50 gram daging ayam, dan ini ayamnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini kita rebus sampai matang ya. Nah, ini ayamnya sudah matang, kemudian kita angkat dan kita dinginkan ya. Dan kalau sudah dingin, bisa kita suwir-suwir seperti ini. Nah, kalau udah selesai, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita bikin bumbu untuk ayam suwirnya. Siapkan 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, lalu tambahkan 6 buah cabai kering, 8 buah cabai rawit segar, 1 sendok teh garam. Kemudian ini kita ulek halus ya. Nah, kalau udah halus seperti ini, bisa kita tumis ya. Siapkan minyak untuk menumis secukupnya, dan ini kita tumis sampai matang ya teman-teman. Dan kita aduk-aduk seperti ini supaya bumbunya tidak gosong. Nah, kalau sekiranya bumbunya sudah matang, bisa kita tambahkan air secukupnya ya teman-teman, tapi jangan banyak-banyak. Lalu kita masukkan 1 buah wortel yang sudah kita potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, masako ayam sekitar 1 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk. Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah kita suwir-suwir tadi ya. Lalu ini kita aduk rata, dan ini kita masak sampai wortelnya matang ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah menyusut dan wortelnya sudah matang, bisa kita matikan api kompornya ya. Dan langsung aja kita angkat dan kita pindahkan ke wadah yang lain seperti ini. Selanjutnya kita bikin untuk adonan aci. Siapkan wajan bersih, lalu masukkan 250 gram tepung terigu, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah saset masako ayam, setengah sendok teh micin, 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Kemudian kita tambahkan sekitar 500 ml air, lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, bisa kita nyalakan apinya ya. Dan ini kita masak dengan api kecil sampai benar-benar mengental dan padat ya teman-teman.
Nah, ini udah mulai menggumpal, terus kita aduk dan jangan pernah ditinggal-tinggal ya teman-teman, supaya bagian bawahnya ini tidak gosong. Ini gumpalannya udah mulai banyak ya, jangan ditinggal-tinggal, terus kita aduk sampai benar-benar padat dan jangan lupa kita gunakan api kecil ya. Nah, kalau udah menggumpal padat seperti ini, bisa langsung kita matikan apinya ya. Nah, ini kita pindahkan ke wadah. Nah, selagi masih panas banget, kita masukkan 250 gram tepung tapioka. Karena ini masih panas, kita aduk dulu dengan centong nasi seperti ini ya. Dan kalau udah agak hangat, bisa kita aduk menggunakan tangan. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata dan kalis. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, ini udah tercampur rata dan kalis. Supaya menghasilkan 47 pieces, kita timbang per piecesnya 20 gram. Nah, ini udah selesai semua, kita timbang, hasilnya jadi 47 pieces. Selanjutnya kita siapkan stik es krim atau sendok es krim seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil satu pieces adonan, lalu kita bentuk menyerupai mangkuk seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan sedikit ayam suwir yang sudah kita buat tadi ya. Ngisinya kita jangan terlalu banyak ya, supaya nanti cukup untuk 47 pieces. Lalu kita taruh tengahnya dengan sendok es krim seperti ini. Lalu kita bungkus dan kita bentuk menyerupai paha ayam seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini, cakep banget ya. Kita lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, kalau udah selesai semua seperti ini, siap kita rebus ya. Didihkan air secukupnya dan kalau udah mendidih seperti ini, bisa langsung kita masukkan paha ayam KW-nya. Nah, ini kita rebus sampai mengapung ya teman-teman. Nah, kalau udah mengapung seperti ini tandanya sudah matang ya. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Dan selagi masih panas, langsung aja kita balurkan ke tepung roti seperti ini. Dan jangan nunggu dingin dulu ya, soalnya kalau udah dingin, tepung rotinya ini susah nempel kepada permukaan paha ayamnya. Nah, kalau sekiranya sudah selesai semua, bisa langsung kita panaskan minyak goreng. Dan kalau udah panas, bisa kita masukkan paha ayam KW-nya. Nah, ini kita goreng sampai kering ya teman-teman. Dan kalau bagian bawahnya udah kering, bisa kita balik seperti ini ya. Nah, kalau kedua sisi kulitnya udah kering, bisa kita angkat dan kita tiriskan ya. Lanjut kita goreng sisa paha ayam KW. Nah, ini dia hasilnya, satu resep hasilnya jadi banyak banget ya, cocok dijual 1000-an. Sebelum kita jual, kita harus cobain dulu ya teman-teman. Kita lihat isinya ya. Tuh, isinya menarik sekali dan ini pedas banget ya.
Saya cobain dulu, bismillahirrohmanirrohim. Enak banget, kulitnya kenyal dan isiannya tuh manis, gurih, pedas. Pokoknya ini bikin nagih ya. Nah, buat kalian yang mau mencobanya resep ini di rumah, selamat mencoba dan semoga suka dengan hasilnya. Nah, kali ini sampai sini dulu videonya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton.